Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktikkan percakapan coaching menggunakan alur Tirta sesuai dalam modul 2.3 bersama fasilitator Ibu Istiqomah Azizah, pengajar praktik Ibu Emi Anwarul Prastini, dan saya sendiri Ismila Lestari. Saya Dian Oktoria dan saya Irsyada Tunja. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Batam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mila. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bisa baik, selamat bisa. Oh iya Bu Mila, saya dengar hari ini Bu Mila akan melakukan proses coaching ya? Iya, betul sekali. Sebelum Bu Mila melakukan coaching, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol Boleh, sebentar? bisa boleh ya. Pada sebelum coaching nanti kan Bu Mila akan Bu Mila jadi coach. Nah, kemudian nanti saya akan mengamati proses coachingnya Bu Mila. Apakah nanti Bu Mila sudah melaksanakan sesuai dengan sesuai dengan alur Tirta. Pada saat coaching nanti saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari si coaching nanti, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian prinsip coaching juga nanti saya juga akan mengamati itu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching tersebut. Sebelum observasi saya ingin bertanya. Oh iya, boleh. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari dalam proses coaching ini? Ya, jadi saya dalam proses coaching ini ingin mengembangkan kompetensi coaching. Bisa diantaranya yang pertama mendengarkan aktif, ya, listen itu kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, itu bisa. Dari ketiga kompetensi tadi, mana yang akan lebih spesifik Bu Mila kembangkan? Mungkin ini ya, saya mau mengembangkan yang lebih spesifik itu yang memberikan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coaching ini muncul idenya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dan juga tentu saja diawali dengan mendengarkan aktif bisa. Jadi dari ketiga tadi Bu Mila ambil yang pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Kemudian indikator tercapaiannya apa? Indikatornya ya mungkin kalau si coaching ini sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga bagaimana dia merancang gitu rencana yang paling bisa dilakukan, mungkin itu dikatakan sudah berhasil bisa. Iya. Jadi nanti mudah-mudahan Bu Mila berhasil sukses ya dalam melaksanakan coaching nanti ya. Saya juga nanti akan ngobrol lagi ya setelah Bu Mila melaksanakan coaching nanti. Sampai di sini dulu Bu Mila. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama Bu Irsa. Selamat siang. Kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah sehat Bu Mila. Alhamdulillah ya, baik selalu ya. Ya Bu Dian, kita ngobrol sebentar ya, 10-15 menit lah ya, nggak lama. Jadi apa nih yang kemarin ingin Bu Dian utarakan sebelum kita ketemu Bu Dian? Iya, begini Bu Mila, saya punya kegelisahan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Itu terutama di pelajaran matematika Bu Mila. Saya kebetulan mengambil kelas 1. Jadi anak-anak itu kurang antusias Bu Mila kalau saya mau memberikan pembelajaran matematika. Anak-anak itu sudah, aduh Bu, kok matematika lagi, menggambar saja seperti itu ya. Jadi di kelas Bu Dian itu kalau mendengar matematika gitu, anaknya itu sudah kurang antusias gitu ya. Betul. Harapannya nih Mbak Dian nanti kalau kita selesai ngobrol-ngobrol, harapan Mbak Dian apa
yang kita dapat dari obrolan ini Mbak Dian? Harapan saya itu kalau kita sudah selesai ngobrol, saya dan Bumila itu saya kepinginnya saya punya solusi untuk nantinya pembelajaran matematika di kelas saya itu tidak membosankan bagi murid antusias, aktif dan sebagainya. Jadi Mbak Dian ingin solusi gitu. Nah, tadi dikatakan oleh Mbak Dian siswanya itu kurang antusias gitu ya. Iya. Nah, menurut Mbak Dian siswa kurang antusias ini ditandai dengan apa nih? Indikasinya apa siswa kurang antusias ini? Iya, begini Bumila, kalau saya sedang menerangkan matematika, siswa itu cenderung acuh tak acuh, dia kurang aktif di dalam kelas itu hanya dongeng, istilahnya dongeng sama temannya. Asik. Iya, tidak mendengarkan saya. Jadi berakibat di hasil nilai siswa, hasil belajar siswa itu rendah. Hasilnya rendah gitu. Betul. Nah, itu kira-kira apa itu penyebabnya Mbak Dian? Nah, itu yang sudah saya itu menerapkan metode pembelajaran di kelas saya itu seperti tahun kemarin itu bisa berhasil, tapi di kelas ini itu tidak berhasil. Mungkin apa metodenya kurang mengena ya, atau kurang pas ya bagi murid mungkin. Kalau boleh tahu metodenya apa? Kalau dulu itu saya itu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Nah, ini tuh saya berpikir kenapa kok siswa cenderung tidak aktif? Apa saya ganti metodenya dengan seperti discovery learning atau ilmu saja ya? Jadi menurut Mbak Dian nih siswa kurang antusias, kurang aktif karena metodenya gitu ya? Iya. Nah, kalau kita beri rentang nih, misal Iya. di kelas Mbak Dian itu tadi kan katanya kurang aktif, kalau diberi nilai 1 sampai 10 kira-kira berapa ini yang kondisi sekarang ini? Sepertinya masih di angka 5 ya Bumila 5 ya? Iya. Nah, pengennya Mbak Dian ditingkatkan jadi berapa? Kalau saya pinginnya di angka 8 Bumila, jadi biar tahu signifikan kenaikan atau tingkatan 8. Iya, di angka 8 Dari 5 ke 8. Nah, yang Mbak Dian inginkan itu untuk mencapai 8 itu kira-kira apa yang paling mungkin bisa dilakukan Mbak Dian untuk membuat siswa lebih antusias itu apa? Dibayangkan dulu lah ya, kira-kira walaupun sederhana tapi bisa membuat anak-anak itu aktif, kira-kira apa nih? Nah, ini saya sudah melihat dan saya sudah mencermati anak-anak itu kan cenderung bermain HP orang tuanya saat di rumah. Mungkin anak-anak itu lebih suka dengan video, gambar-gambar yang menarik. Dan nanti ini akan saya masukkan di dalam pembelajaran ya. Nantinya biar anak-anak itu lebih tertarik seperti video pembelajaran, gambar-gambar yang menarik sesuai dengan aslinya, lalu benda-benda konkret tentunya, dan dibungkus dengan metode pembelajaran yang sesuai. Ya, jadi memasukkan video gitu ya, Iya. supaya anak itu lebih tertarik. Betul. Terus kira-kira faktor pendukungnya apa Mbak Dian supaya itu bisa terwujud? Tadi menghadirkan video gitu, benda konkret, apa ini faktor pendukungnya kira-kira? Iya, baik. Saya tentunya akan menyediakan media pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran. Kemudian saya juga akan minta dukungan dari kepala sekolah dan tentunya teman sejawat untuk membantu jika saya mengalami kesulitan. Betul sekali, itu sangat relevan gitu ya Mbak Dian. Berarti itu sesuai dengan kemampuan Mbak Dian dulu ya, Iya. faktor itu tadi. Nah, kira-kira apa yang paling sesuai dengan kemampuan Mbak Dian, yang misalnya tadi video yang seperti apa, kemudian benda konkretnya seperti apa Mbak Dian? Ya, baik. Videonya saya sudah mulai browsing ini di YouTube. Nanti saya akan mengunduh video yang akan saya tampilkan di pembelajaran matematika itu seperti nyanyian, video bilangan. Dan nanti saya sandingkan juga dengan benda konkret seperti daun, karena yang mudah didapat saja Di sekitar ya, itu, betul. Daun, batu kerikil untuk menambah apa itu peresapan konsep di anak, makna arti bilangannya itu sendiri. Ya. Tadi disampaikan menghadirkan video benda konkret yang paling mungkin bisa dilakukan dulu nih, yang mana nih? Ya, sementara benda konkret ya, yang ada di sekitar kelas. Kapan nih Mbak Dian? Iya, segera saja ya Bu Mila ya, karena ini materinya sudah mulai banyak agar tidak tertinggal. Mungkin dalam waktu dekat besok mungkin Besok akan ya, saya karena mulai. benda konkret kan Ada. ada gitu ya. Iya, iya. Iya, jadi Mbak Dian, ini kita sudah selesai nih ngobrol-ngobrolnya. Nah,
dari pembicaraan ini apa yang Mbak Dian dapatkan yang bisa disimpulkan untuk solusi Mbak Dian? Ya baik, dari pembicaraan yang kita lakukan, alhamdulillah saya berterima kasih sekali dari permasalahan saya alami. Itu saya mendapatkan solusi dalam mengajar saya akan saya tambah dengan media pembelajaran yang menarik dan dibungkus dengan metode pembelajaran yang sesuai. Ya, baik sekali. Saya juga sepertinya nggak sabar nih nunggu kabar Mbak Dian. Boleh. Akan saya tunggu loh. Nanti ketemu lagi kita ya. Ya. Kita ketemu lagi. Saya pengen. Bagaimana Bu Mila tadi kan Bu Mila sudah melaksanakan coaching ya? Ya, Hasilnya alhamdulillah bagaimana? lancar Bu Ilsa, sudah selesai tadi. Ya. Kemudian dari proses coaching tadi, apa yang sudah Bu Mila dapatkan terkait indikator Ya, penilaian? jadi tadi saya waktu proses coaching saya sudah melakukan percakapan sesuai alur delta. Saya menerapkan alur deltanya satu persatu alhamdulillah tercapai Bu Ilsa dan sudah membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, dari tadi yang saya amati, Bu Mila memang sudah menyampaikan sesuai dengan alur kita dengan runtut, Oh, iya. kemudian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bu Mila tadi melaksanakan coaching, kira-kira kompetensi yang ingin Bu Mila tingkatkan selanjutnya apa? Oh iya, jadi mungkin keterampilan dalam mendengarkan aktif ya Bu Ilsa ya, atau mendengarkan dengan rasa itu yang kita pelajari. Ada receive ya, jadi menerima semua yang diucapkan coaching, achieve memberikan respon yang baik, summary ya, menyimpulkan kembali apa yang disampaikan coaching dan as bertanya semaksimal mungkin untuk memunculkan kompetensi yang dimiliki Bu Ilsa. Mungkin itu sih yang akan saya tingkatkan ya. Bagus sekali Bu Mila, mudah-mudahan nanti kedepannya saat melaksanakan coaching lagi akan lebih baik Ya, lagi. amin ya. Terima kasih Bu Ilsa. Iya, dan dia sama Bu Mila. Assalamualaikum Bu Irsya. Salam dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya. Bu Irsya hari ini katanya mau melakukan proses coaching ya? Oh iya, nanti akan ngobrol-ngobrol sama Bu Mila. Oh gitu. Sebelum proses coaching berlangsung, boleh kita ngobrol sebentar ya Bu Oh, iya, Irsya boleh. ya? Iya. Iya. Jadi nanti pada saat proses coaching berlangsung antara coach dan coachee, itu saya akan mengamati dan menilai Bu Irsya ya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, apakah di dalam nanti proses coachingnya Ibu itu sudah sesuai dengan alur delta atau belum? Lalu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coachee atau belum ya? Kemudian dari Bu Irsya sendiri itu mendengarkan aktif atau merespon jawaban dari si coachee atau belum. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon dari Bu Irsya terhadap jawaban dari si coachee ini udah sesuai dengan pertanyaan Bu Irsya atau belum. Dan jangan lupa Bu Irsya dengan prinsip coaching yaitu seperti kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching ya. Baik, sebelum observasi yang dilakukan Bu Irsya, boleh ya saya bertanya-tanya ya? Iya, yang pertama itu saya ingin tahu Bu Irsya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya ini? Yang ingin saya jadikan yaitu kompetensi coaching yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti nanti Ibu akan mengembangkan kompetensi seperti kehadiran penuh atau presence ya, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu Bu, dari ketiga kompetensi ini mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang mendengarkan aktif ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik ya, dari tiga kompetensi ini yang lebih spesifik Bu Irsya akan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terakhir Bu ya, kira-kira ini indikator ketercapaian yang apa? Yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti? Dan saya harapkan si coaching ini akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan juga mendapatkan cara-cara untuk
Ya baik, berarti intinya nanti supaya si coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ya bagus sekali Bu. Baik Bu, ini saja yang saya tanyakan. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, Ibu silakan mempersiapkan diri untuk meng-coaching Bu Mila ya. Ya semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Irsa. Siap, Bu Irsa. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah Bu Irsa baik. Ya Allah, lama nggak ketemu. Iya, saya dari kemarin ingin ketemu sama Bu Irsa loh. Iya, kemarin itu kan WA ya. Sebenarnya ada apa ya? Iya, jadi saya ingin curhat nih Mbak Irsa, Bu Irsa, saya ingin curhat kondisi murid saya di sekolah saya itu sekarang itu kondisinya kalau dilihat itu kayak apa kesopanannya itu mengalami kemunduran gitu loh Bu Irsa. Jadi Bu Mila ini sedang ada masalah sekolah. Iya, ya? itu. Kira-kira setelah kita ngobrol hari ini, yang Bu Mila harapkan dari obrolan kita ini apa ya? Ya saya pengennya tuh nanti cari solusi gitu, kita menemukan solusi bagaimana membuat murid saya itu meningkat gitu Bu Irsa, kesopanannya itu meningkat, jadi ada unggah-ungguhnya kalau berkomunikasi dengan Bu Irsa. Kalau menurut Bu Mila, penyebab murid-muridnya Bu Mila seperti itu tuh kenapa ya? Ya gimana ya, kalau di sekolah saya itu dekat lokalisasi sih Bu Irsa. Oh iya. Iya, mungkin ya itu ya faktor kalau Utamanya ya. faktor utamanya mungkin itu. Jadi orang tuanya itu kan menurut saya kalau kerja kan malam. Jadi malam hari kerja, paginya, siangnya itu tidur istirahat. Anak-anak yang penting sudah dikasih uang saku gitu kan, sudah dipenuhi makanannya, uang sakunya, udah sekolah, orang tuanya nggak pernah memperhatikan gitu loh. Kalau menurut saya sih itu nggak ada perhatian gitu loh, khusus tentang bagaimana unggah-ungguh menasihati itu nggak pernah. Tuh mungkin. Jadi kalau bisa saya simpulkan, permasalahannya itu si anak itu orang tuanya kerja malam, Iya. sedangkan di sekolah ketemu guru cuma sebentar ya Bu Iya, ya. itu. Waktu yang lebih banyak kan ada di Ada di rumah. rumah. Sedangkan orang tuanya sibuk, ketemunya malam anak sudah istirahat, siang orang tuanya ya. Ya betul Bu Irsa, begitu. Jadi Bu Mila, kalau menurut Bu Mila, permasalahan itu kalau kita kasih rentang 1 sampai 10 itu ada di rentang. Menurut saya sekarang Iya. kesopanannya Iya. mungkin 4 mungkin Bu Irsa. Kalau 1 sampai 10 mungkin 4, baru 4. Kalau Bu Mila sendiri ingin meningkatkan ke rentan berapa? Ya kalau mungkin 8 sudah bagus ya. Mungkin di angka 8 sudah bagus lah. Jadi terlihat gitu perbedaannya ya, lebih mungkin lebih sopan sama guru, sama temannya, komunikasinya enak dipandang gitu kan bisa. Untuk meningkatkan sampai ke rentan 8 yang Bu Mila inginkan itu, kira-kira Bu Mila ada ada yang akan dilakukan atau gimana gitu? Apa ya? Ya mungkin ini ya, kalau anak komunikasi dengan kita nggak menggunakan kromo gitu, nggak usah kita jawab aja mungkin ya. Jadi dicuekin gitu istilahnya. Ya bukan mengajari yang nggak bagus, tapi supaya anak itu lebih mikir bagaimana komunikasi yang baik dengan guru menggunakan kromo. Mungkin ya itu lebih banyak memberikan teguran gitu mungkin Bu Irsa. Memberikan contoh. Iya, memberikan Ya, contoh ya. bagaimana komunikasi yang baik. Mungkin dari itu sih yang bisa dilakukan yang. Tapi ya saya perlu komunikasi juga sama kepala sekolah ya bisa. Jadi mungkin siapa tahu nanti kepala sekolah juga punya solusi gitu. Terus Bu Mila, untuk melaksanakan yang tadi ide dari Bu Mila itu, komitmen apa yang akan Bu Mila laksanakan? Ya mungkin pertama kita komunikasi dulu ya, tadi seperti yang saya sampaikan, komunikasi sama kepala sekolah dulu, sama rekan-rekan dulu, bagaimana setuju gak dengan apa yang saya lakukan itu, mungkin itu ya Dukungan dari kepala sekolah ya. rekan-rekan, siapa tahu kan nanti ada mungkin program yang bagus ya. Kalau dari saya ya itu selalu memberikan teguran lah ke anak kalau komunikasinya kurang bagus Mbak. Iya, bagus sekali.
saya juga setuju dengan Bu Mila. Gimana kira-kira Bu Mila perasaannya sekarang? Ya sudah lebih plong ya, sudah curhat masalah murid saya sudah plong. Ya ada titik terang lah Ya, itu. alhamdulillah kalau sedikit bisa membantu Iya. beban yang Bu Mila. Terima kasih loh Bu Irsa rasakan. loh sudah membantu saya Iya. mencari solusi. Ya itu insya Allah nanti akan saya lakukan teguran-teguran itu. Mohon maaf ini Bu. Oh iya, kapan kira-kira Bu Mila akan mulai melaksanakan ide itu? Mungkin ya dalam waktu dekat ini, besok mungkin segera akan saya utarakan ke kepala sekolah segera. Iya, karena memang itu Yang memprihatinkan iya sudah sangat kondisi memprihatinkan anak ya, sekarang Pak. gitu. Jadi akan segera mungkin ya Iya, Bu Mila bisa. melaksanakan ini ya. Iya. Ini mohon maaf Bu Mila, saya sebentar lagi ada. Oh iya Bu Irsa, jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan saya, membantu saya mencari solusi. sama-sama saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita Iya, dari Bu terima Mila. kasih. Saya tunggu kabar baik selanjutnya. Baik Bu Irsa, terima kasih atas Iya. waktunya. Baik Bu Irsya, selamat ya tadi sudah melakukan proses coaching ya. Bagaimana hasilnya Bu Irsya? Alhamdulillah tadi prosesnya berjalan dengan lancar dan juga memuaskan sepertinya. Oh iya, alhamdulillah. Baik. Saya ingin bertanya sedikit ya Bu Irsya ya, Oh, iya. boleh ya? Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh, tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menggali potensi dari si coach tadi dan akhirnya si coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Iya, baik, intinya si coach sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Iya. Saya juga tadi sudah mengamati Bu Irsa sebagai coach itu ada beberapa catatan yang sudah bagus. Bu Irsya sudah fokus dengan si Kuci, artinya Bu Irsya dapat dengan kehadiran penuh mendengarkan aktif juga apa yang dikatakan oleh si Kuci. Lalu Bu Irsya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si Kuci. Ya sudah bagus ini Bu. Kemudian Bu, kompetensi yang diinginkan atau yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini itu apa Bu? Saya ingin mengembangkan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot agar selanjutnya saat melaksanakan coaching lagi akan lebih baik dan akan lebih Mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ya betul sekali ya. Bu Irsya menginginkan kompetensi yang untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot untuk si Kuci agar dia dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih Bu Irsya atas waktunya. Saya berterima kasih sekali Bu Irsya sudah melakukan proses coaching hari ini dengan baik dan lancar. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Irsya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mila. Ya. Perjalanan lancar ya dari Lancar, alhamdulillah. Ya, kemudian hari ini Budian mau melakukan proses coaching ya dengan Betul. Bu Irsa ya. Iya. Nah, sebelum Budian melakukan proses coaching terhadap Bu Irsa, boleh kita bicara dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu. Boleh Bu Mila. Ya, jadi sebelum Budian nanti melakukan proses coaching, pada saat Budian kan coachnya ya, Iya, Bu saya Irsa coachingnya ya. Betul. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang Budian lakukan itu. Nanti akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching Budian. Iya. Ya, jadi seperti apakah coaching yang berjalan nantinya? Apakah sesuai dengan percakapan dengan alur Tirta atau belum? Kemudian juga seperti Ibu, apakah Budian itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sudah presence ya, kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif, itu sudah muncul atau belum, nanti akan saya amati. Nah, kemudian saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari Bu Irsa nanti apakah sudah sesuai atau belum dengan pertanyaan yang
memaksimalkan potensi dari coach ini agar muncul nantinya. Nah, sebelum observasi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kemudian. Boleh ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin kemudian kembangkan dalam proses coaching nanti kemudian? Ya, baik Bu Mila. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti itu yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh ya. Ya, saya terus akan mendengarkan aktif cerita dari si coach ini, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang akan lebih spesifik ditingkatkan atau dikembangkan oleh kemudian dalam proses coaching? Ya, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu pertama mendengarkan aktif, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coach ini nantinya. Jadi nanti ada itu ya pertanyaan, memunculkan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif kompetensi yang akan dikembangkan. Iya, betul. Spesifik ya. Jadi nanti kira-kira indikator tercapainya apa dia? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan pada proses coaching nanti yaitu saya ingin si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, baik itu dari mulai langkah-langkahnya, rencana aksinya, sampai tanggung jawab dalam mengerjakan rencana aksinya tersebut. Jadi membantu coachingnya ya untuk menemukan rencana solusi ya. Ya baik, kemudian mungkin itu saja pertanyaannya. Nanti silakan kemudian melakukan proses coaching dengan bisa dengan sebaik-baiknya ya. Iya. Nanti setelah proses selesai kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Terima kasih ya kemudian ya. Sama-sama Bu Mila. Assalamualaikum Bu Irsya. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Irsya? Alhamdulillah Bu Dian, kabarnya baik-baik saja. Bu Dian bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Irsya. Nah ini Bu Irsya, kenapa ya dari kemarin kok WA terus mau minta ketemu sama saya? Ada apa ini Bu Irsya? Ada cerita apa Bu Irsya? Oh iya Bu Dian, sebenarnya saya itu lagi ada sedikit masalah, jadi saya kemarin ya Bu Dian minta waktunya Bu Dian untuk cerita. Kira-kira Bu Dian punya waktu tidak ya hari ini? Boleh, nanti sekitar 15 sampai 20 menit kita bisa cerita bersama ya Mbak Irsya ya. Iya Bu Dian, terima kasih. Apa ini ceritanya Bu Irsya? Kenapa kok sepertinya ingin sekali bercerita? Gini Bu Dian, saya itu kan ngajar di TK, anaknya masih kecil-kecil dan masih banyak yang suka rewel, masih yang banyak di kegiatan di kelas itu banyak anak yang kurang fokus gitu, dan masih ada beberapa anak yang masih ditungguin, padahal kan sudah di kelompok B, sebentar lagi kan persiapan untuk menuju ke SD gitu. Jadi itu yang saya pikirkan, kok kira-kira gimana ya mengatasi itu. Oh, jadi Bu Irsya ini siswanya yang di sekolah itu masih suka rewel ya, masih suka ditunggu ya gitu. Nah kira-kira harapan dari pembicaraan ini nantinya apa Bu Irsya? Mudah-mudahan saya mendapatkan solusi dari masalah itu dan beban pikiran saya menyangkut itu bisa lebih tenang gitu. Oh gitu ya, semoga dapat solusi dari permasalahan tadi yang anaknya suka rewel ya. Bu Irsya, kalau boleh saya tahu, ini kira-kira kenapa ya kok anaknya itu suka rewel ya dan minta ditunggu, kira-kira kenapa itu Bu? Oh, kan kemarin saya sudah itu ya banyak cerita sama wali murid yang anaknya saat masih ditungguin itu. Anak-anaknya itu kalau malam tidurnya itu kemalaman. Jadi kalau bangun pagi itu suka rewel, suruh berangkat sekolah jadi rewel, dulu di rumah sudah rewel, sampai sekolah masih rewel. Akhirnya minta ditungguin. Seperti itu Bu, banyak kan yang saya dengar ceritanya. Oh, jadi mereka itu bangunnya kesiangan ya karena tidurnya terlalu malam ya. Nah, Bu Irsya, keadaan seperti itu kan berarti kalau diberi rentang nilai itu dari 1 sampai 10 itu kira-kira keadaan seperti itu di angka berapa ya Bu Irsya ya? Masih di angka yang cukup minim ya, mungkin di angka 3-4 gitu Bu. Lalu keinginannya Bu Irsya nanti
Irsyah minta dukungan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua dari murid-muridnya Bu Irsyah. Nah, kira-kira kapan ini Bu Irsyah mau melakukan hal ini? Yang pertama saya akan minta izin ke kepala sekolah untuk mengadakan semacam parenting kelas gitu. Yang parenting untuk kelas saya sendiri yang akan siang ini saya akan minta izin ke kepala sekolah supaya nanti bisa langsung membuat surat undangan kepada wali murid yang bisa dilaksanakan mungkin di besok. Oh iya, berarti segera ya Bu Irsyah ya untuk melakukan rencana yang Bu Irsyah tadi sebutkan ya. Baik Bu Irsyah, ini rencananya bagus sekali, semoga bisa terlaksana dengan baik. Ini sudah kita waktunya sudah cukup ini Bu Irsyah ya untuk melakukan pembicaraan tadi. Jadi Bu Irsyah yang memiliki permasalahan seperti muridnya rewel di dalam kelas itu bisa mencari solusi yaitu dengan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua ya. Terima kasih sekali Bu Irsyah ya. Semoga rencana dari Bu Irsyah bisa terlaksana dengan baik ya. Ya, terima kasih juga waktunya Bu Dia yang Sama-sama Bu Irsyah. saya. Sama-sama kita sama-sama belajar Bu Irsyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia gimana tadi presentasinya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Dia. Boleh Bu Mila. Saya mau bertanya nih sedikit. Tadi gimana hasilnya Bu Dia? Tadi proses yang saya lakukan dengan Bu Irsyah itu lancar, alhamdulillah, dan mendapatkan hasil yang menemukan solusi ya, dari permasalahan Bu solusinya Irsyah. itu. Iya betul. Iya, jadi saya akan mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang didapatkan pada saat coaching tadi Bu Dian terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Dian utarakan tadi di awal kelas sebelum coaching? Iya, baik Bu Mila. Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan alur tirta seperti mengetahui tujuan dari pembicaraan, lalu identifikasi dari permasalahan yang ada, rencana aksinya terus bagaimana, serta tindak lanjut atau tanggung jawab dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coaching. Tadi juga saya sudah mengamati Bu Dian. Jadi berdasarkan hasil pengamatan di rubrik saya, Bu Dian sebagai coach ini sudah mampu memunculkan beberapa kompetensi yang dikembangkan dalam proses coaching ini Bu Dian. Di antaranya Bu Dian sudah fokus dalam mendengarkan, artinya sudah ada kompetensi presence-nya. Kehadiran penuh itu sudah muncul dari Bu Dian. Selalu merespon jawaban dari coaching, kemudian menyimak benar-benar ya. Jadi artinya si coaching ini merasa dihargai Bu Dian. Kemitraan juga sudah muncul, prinsip kemitraan. Iya. Kemudian tadi juga Bu Dian sudah sangat aktif dalam mendengarkan, ditandai dengan Bu Dian selalu mengangguk, mendengarkan, mengulang kembali pernyataan dari coaching, dan juga pertanyaan berbobot tadi Bu Dian sudah munculkan beberapa kali, dan artinya itu sudah mampu membantu si coaching itu memaksimalkan kompetensi Bu Dian. Jadi sudah bagus sekali. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan lagi Bu Dian berdasarkan proses yang tadi dilakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi itu saya ingin lebih mendalami alur tirta Bu Mila ya. Agar nantinya saat saya melakukan coaching lagi saya bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang baik bagi si kuncinya nanti. Jadi mungkin lebih banyak berlatih menggunakan alur tirta. Mungkin itu saja Bu Dian. Selamat ya atas kelancaran dari proses coaching hari ini. Semoga bermanfaat Bu Dian. Terima kasih telah menyaksikan praktik coaching dengan alur tirta dari kami kelompok 1 kelas B calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Batang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.